Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sebelum kita belajar, tetap harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, kita masuk ke materi. Tapi sebelumnya, semoga kalian hari ini tetap semangat. Kita hari ini akan belajar tentang karya ilmiah sebagai bahan untuk UTS. Jadi kalian harus tetap semangat belajar. Nah, kalian bisa menyimak materinya selanjutnya. Check it out. Nah, sekarang kita masuk ke materi karya ilmiah. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Berjumpa dalam modul pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam modul ini akan dibahas beberapa aspek yang merupakan bagian karya ilmiah. Di antaranya tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah, sistematika dan kebahasaan karya ilmiah, serta menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Adakah yang tahu apa itu karya ilmiah? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, berdasarkan data dan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil pengamatan dan penelitian. Karya tulis disusun dengan metode ilmiah, yakni metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis. Karya ilmiah menyajikan masalah-masalah yang objektif dan faktual. Jadi, karya ilmiah itu adalah karya yang berisi tentang informasi pengetahuan dari hasil penelitian atau dari hasil observasi atau pengamatan. Jadi, di dalam karya ilmiah juga terdapat fakta-fakta. Lalu, apa tujuan mempelajari karya ilmiah? Satu, karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. Jadi, ide-ide kalian terasah untuk mengutarakan ide-ide setiap orang. Kedua, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Jadi, di dalam karya ilmiah juga bisa mentransformasi antara sekolah dan masyarakat karena balik lagi ya ke materi yang sebelumnya bahwa karya ilmiah adalah hasil dari pengamatan atau penelitian atau observasi. Nah, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa, pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Jadi di dalam karya ilmiah juga ada rumusan masalah untuk mengumpulkan fakta-fakta, materi-materi yang akan dijelaskan di dalam karya ilmiah. Keempat, melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Selanjutnya ada esensi karya ilmiah. Yang pertama, sistematis atau susunan teks itu teratur. Kemudian, logis. Logis ini adalah isinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Antara lain didasari oleh hubungan sebab akibat. Yang ketiga, objektif atau impersonal. Pernyataan-pernyataannya didasarkan pandangan umum, tidak didasari pandangan pribadi penulis semata. Jadi, di dalam karya ilmiah itu juga bisa mengutip dari pandangan beberapa ilmuwan atau pakar-pakar yang sudah berpengalaman. Yang keempat adalah faktual. Kebenaran di dalamnya didasarkan kenyataan yang sesungguhnya, tidak imajinatif. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa di karya ilmiah berisi tentang fakta-fakta sebagai bukti hasil penelitian atau pengamatan kalian. Macam-macam bentuk karya ilmiah. Yang pertama ada bentuk populer, yang kedua bentuk semi formal, yang ketiga ada bentuk formal. Kita bahas dulu dari yang pertama ya. Yang pertama adalah bentuk populer. Karya ilmiah bentuk populer ini menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Biasanya ada di surat kabar, artikel, atau di koran, atau di majalah.
Yang kedua adalah bentuk semi-formal. Bentuk semi-formal contohnya seperti makalah yang pernah kalian buat untuk di sekolah, kemudian proposal, itu masuknya ke semi-formal. Kemudian ada bentuk formal. Bentuk formal itu contohnya seperti skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat struktur karya ilmiah semi-formal. Ada 7. Yang pertama, halaman judul, karta pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Lebih sederhana dong daripada struktur karya ilmiah yang formal. Jadi yang pertama pastinya dong ada halaman judul, kemudian kata pengantar, daftar isi, kemudian pendahuluan. Ketika kalian nanti membuat karya ilmiah semi-formal berupa makalah, di pendahuluan itu terdapat anak judul. Yang pertama ada latar belakang, kedua tujuan, manfaat, kemudian ada rumusan masalah. Selanjutnya ada pembahasan. Di pembahasan itu adalah kalian mengisi atau pembahasan itu berisi tentang hasil pengamatan kalian, hasil referensi kalian tuh dari mana saja. Kalian menjelaskan di pembahasan itu sendiri. Ada simpulan. Simpulan ini sebagai penutup makalah kalian. Jadi kalian menyimpulkan hasil dari pembahasan kalian. Lalu ada daftar pustaka. Di daftar pustaka itu kalian melampirkan referensi-referensi yang kalian cantumkan di pembahasan kalian. Itu dari buku mana, penerbit mana, kemudian selanjutnya ada struktur karya ilmiah formal yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Contohnya itu seperti skripsi, tesis, atau kalau kalian nanti kuliah D3, atau kalian boleh tanya ke anak SMK yang seperti SMK 1, mereka ada seperti tugas akhir, itu mereka membuat karya ilmiahnya formal. Strukturnya yang pertama ada halaman judul, sama seperti yang sebelumnya. Yang kedua yang membedakan adalah ada lembar pengesahan. Jadi di karya ilmiah mereka sangat formal karena ada lembar pengesahannya. Dari pembimbing 1, pembimbing 2, ada kata pengantar, lalu diikuti dengan abstrak. Abstrak ini memang biasanya sangat penting ya di karya ilmiah formal. Lanjut ada daftar isi, kemudian ada bab pendahuluan. Di bab pendahuluan ini sudah saya jelaskan sebelumnya, ada anak judulnya, coba kalian ingat-ingat lagi. Kemudian ada bab kerangka teoritis. Bab kerangka teoritis ini kalian mengisi tentang atau berisi tentang teori-teori apa saja yang akan kalian ambil. Lalu masuk ke metode penelitian. Karya ilmiah formal, metode penelitian itu ada 2 macam. Yang pertama ada deskripsi atau eksperimen, atau biasa kalian akan mendengar nanti ada kualitatif dan ada kuantitatif. Kualitatif adalah deskripsi, kemudian kuantitatif adalah eksperimen. Lanjut ke pembahasan hasil penelitian. Jadi kalian baru mengisi tentang apa sih yang kalian dapat dari penelitian atau observasi. Kemudian selanjutnya ada bab simpulan dan rekomendasi. Seperti penutup ya, yang sebelumnya sudah saya jelaskan tentang simpulan. Daftar pustaka sama ya, seperti karya ilmiah semi formal. Lalu ada lampiran-lampiran sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan eksperimen atau kalian sudah melakukan penelitian, observasi atau pengamatan. Ada riwayat hidup sebagai bukti bahwa kalian adalah sebagai penulis mutlak dari karya ilmiah formal tersebut. Terima kasih kalian sudah menyimak video PowerPoint yang saya sampaikan. Jika ada yang penting dan hal-hal yang belum tertulis di PowerPoint tapi saya jelaskan, silakan catat di buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.